Salam sejahtera, kami dari kelompok 5, mata kuliah metodologi penelitian PPM, akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh elektronik word of mouth terhadap minat beli produk asuransi di Indonesia. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada bab pendahuluan. Di sini ada tiga poin untuk membahas di bab pendahuluan. Yang pertama ialah minat beli asuransi di Indonesia tergolong rendah. Kedua, tantangan pemasaran produk asuransi. Ketiga, IWOM di media sosial sebagai satu cara media untuk memperkenalkan produk asuransi. Jadi untuk pembahasannya adalah perkembangan dunia bisnis yang tumbuh dengan pesat menjadi tantangan bagi pelaku bisnis dan usaha. Demi menjaga kelangsungan hidup perusahaannya, dilakukan berbagai cara dan teknik, terutama dalam hal pemasaran termasuk produk asuransi. Asuransi merupakan produk finansial yang cukup penting dan mendasar. Namun, penetrasi di pasar masih sangat rendah, yaitu 3,11% per Juni 2021. Berdasarkan data yang ada, pembelian asuransi di Indonesia memang sangatlah rendah, walaupun sebenarnya masyarakat Indonesia sudah ada rasa kesadaran tentang asuransi itu sendiri. Karena rendahnya pembelian asuransi, bahkan minat untuk membeli asuransi pun tidak terlalu baik, perusahaan asuransi di Indonesia sendiri sebenarnya memiliki tantangan untuk dapat memasarkan produk di pasar atau masyarakat yang memang kurang dalam pembelian produk asuransi. Salah satu cara pemasaran yang dapat dan mungkin sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan adalah dengan memasarkan word of mouth, terutama menggunakan media sosial sehingga dikenal juga dengan e-word of mouth atau IWOM. Word of mouth adalah pernyataan secara personal atau non personal yang disampaikan oleh orang lain selain perusahaan kepada orang lain yang merupakan konsumen. Selanjutnya, untuk rumusan masalah ini ada 4 poin, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh electronic word of mouth di media sosial terhadap minat beli produk asuransi di Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh learning pada electronic word of mouth terkait produk asuransi. Ketiga, bagaimana pengaruh reference group terhadap electronic word of mouth terkait produk asuransi. Dan yang keempat terakhir, bagaimana awareness memoderasi hubungan antara electronic word of mouth dengan minat beli produk asuransi. Selanjutnya. Selanjutnya untuk kajian pustaka, pertama kita akan membahas IWOM atau Electronic Word of Mouth. Nah, IWOM ini merupakan bentuk komunikasi dengan membagikan informasi tentang suatu hal kepada jaringan, kepada orang lain. Nah, namun di era sekarang dengan perkembangan teknologi informasi, media sosial, word of mouth ini berkembang menjadi electronic word of mouth, di mana komunikasi untuk membagikan informasi itu disebarkan melalui media sosial. Nah, IWOM ini tidak hanya sekedar untuk membagikan informasi atau pengetahuan seperti itu, tapi juga dimanfaatkan untuk sebagai marketing tools atau pemasaran produk dan jasa, di mana dengan memberikan informasi tentang suatu produk pada sosial media dari mulut ke mulut, itu dapat mempengaruhi orang lain untuk tertarik, bahkan membeli produk atau jasa tersebut, bahkan juga repurchase atau membeli ulang. Selanjutnya adalah minat beli. Minat beli ini sendiri merupakan studi terpisah, yaitu untuk mempelajari tentang perilaku konsumen. Nah, untuk penelitian yang kami lakukan ini, kami menggunakan referensi dari Nichols dan McHugh 2016, di mana ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Dan yang berhubungan dengan penelitian kami, yaitu EWM dan asuransi, adalah learning dan reference group. Nah, apa itu learning dan reference group? Untuk learning sendiri, ini diartikan sebagai pengalaman yang sudah dialami sebelumnya oleh seseorang, ataupun informasi baru yang didapatkan. Nah, learning ini nantinya merujuk bagaimana ketika orang membagikan informasi tentang produk atau jasa tertentu, dan juga pengalaman dirinya ketika menggunakan atau membeli produk dan jasa kepada orang-orang lain di sosial media, sehingga learning ini akan menjadi berpengaruh terhadap IWOM itu sendiri. Selanjutnya, reference group. Nah, reference group ini sebenarnya diartikan oleh kelompok individu yang digunakan sebagai poin referensi atau reference dari orang lain, di mana referensi itu berhubungan pada rasa percaya, sikap, nilai, dan perilaku dari orang tersebut. Jadi dapat dikatakan sebagai acuan gitu
seseorang terhadap orang lain. Nah, reference group ini merujuk pada influencer atau orang-orang terkenal di media sosial yang sering membagikan informasi terkait produk ataupun jasa yang mungkin kita kenal juga dengan endorse seperti itu, sehingga dapat mempengaruhi orang lain terhadap minat belinya, bahkan pada pembelian barang itu sendiri. Nah, namun reference group ini juga tidak terbatas pada orang terkenal dan influencer saja, tapi juga bisa teman atau orang terdekat dari seseorang yang ditemui terutama di media sosial di mana sering membagikan informasi terkait produk atau jasa, dan ini juga berpengaruh atau berperan pada IWM itu sendiri. Selanjutnya, awareness terhadap produk asuransi. Nah, pada pendahuluan tadi dijelaskan bahwa minat dan pengetahuan tentang asuransi masyarakat di Indonesia itu masih cenderung rendah, sehingga awareness ini berperan juga pada EWM, yaitu dalam memberikan paham atau informasi terbaru terkait produk asuransi, sehingga seharusnya dapat berdampak pada minat beli produk asuransi di Indonesia itu sendiri. Nah, berikut adalah bagan untuk hipotesis penelitian kami. Yang pertama H1 di sini, yaitu IWM berdampak positif dan signifikan pada minat beli produk asuransi di Indonesia. Ini H1. Selanjutnya H2, yaitu learning yang sudah dijelaskan sebelumnya, berdampak positif dan signifikan pada EWM terkait produk asuransi. Selanjutnya yaitu H3, reference group yang berdampak positif dan signifikan pada EWM terkait produk asuransi. Selanjutnya ada H4, yaitu awareness yang memoderasi hubungan antara EWM dan minat beli produk asuransi. Nah, ini untuk H4 ini dapat kami buktikan bila semua hipotesis yang lainnya itu diregresi. Namun dalam penelitian ini akan dijelaskan pada poin selanjutnya. Ya, untuk metode penelitian ini bersifat penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer yang didapat dari kuesioner dengan skala Likert yang dikumpulkan dengan Google Form. Populasi dari penelitian ini adalah semua orang di Indonesia yang memiliki akses internet dan menggunakan media sosial. Lalu sampel dari penelitian ini adalah semua orang yang berumur di atas 18 tahun dan pernah menyaksikan ulasan mengenai asuransi yang bersifat organik maupun anorganik. Sampel ini didapatkan dari metode sampling purposive dengan jumlah sampel sebesar 100 responden. Jumlah sampel ini didapatkan dengan cara mengalihkan jumlah variabel yang akan diukur, yaitu dalam penelitian ini ada 5 variabel dengan nilai 10. Lalu jumlah minimal tersebut kami kalikan 2. Lalu data yang telah kami kumpulkan diolah dengan menggunakan perangkat lunak SPSS dan diuji menggunakan uji korelasi non-parametrik. Sebelumnya sudah dijelaskan untuk metode penelitian. Nah, pada proposal kami sebenarnya mengajukan untuk melakukan regresi pada penelitian kami. Namun dari data yang kami dapatkan dan sudah diuji reliabilitas lolos, uji validitas juga lolos, namun ketika uji normalitas sayangnya tidak lolos, di mana data yang kami dapatkan itu tidak tersebar normal atau sebarannya tidak normal dan juga tidak linear, sehingga kami tidak dapat melakukan regresi. Oleh karena itu kami mengganti metode untuk mengolah datanya, di mana menggunakan korelasi non-parametrik dan tetap menggunakan SPSS. Berikut untuk detail dari tiap hipotesis yang kami dapatkan. Ya, untuk slide pertama untuk gambar berikut adalah hasil uji korelasi non-parametrik diperoleh signifikan 0,521, lebih besar dari 0,05, sehingga tidak ada hubungan signifikan IWM terhadap minat beli. Maka dapat disimpulkan bahwa IWM tidak ada hubungan signifikan terhadap minat beli, sehingga IWM tidak memiliki cukup pengaruh pada minat beli asuransi di Indonesia. Hasil penelitian ini didukung pula dengan penelitian dari Hendro dan Kenny, menunjukkan bahwa kepercayaan ada prediktor positif dan signifikan terhadap
niat pembelian. IWA merupakan prediktor positif terhadap niat beli, tapi tidak signifikan. Selanjutnya. Yang berikut merupakan hasil uji korelasi non-parametrik antara learning dan IWOM. Hasilnya adalah tidak dapat ditemukan korelasi yang signifikan di antara kedua variabel tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena minat responden yang rendah terhadap topik asuransi, sehingga responden tidak mendapatkan exposure terhadap IWOM yang bertopik asuransi, dan atau ketika responden mendapatkan exposure IWOM dengan topik asuransi, mereka tidak menaruh perhatian yang cukup untuk dapat melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya untuk H3, di mana hipotesisnya adalah reference group berdampak positif dan berhubungan positif dan signifikan terhadap EOM, namun dari nilai signifikansinya yaitu 0,664, di mana lebih besar dari 0,05, sehingga tidak ada hubungan signifikan antara reference group dan EOM, sehingga hipotesis awal kami tidak terbukti baik dari H1, H2, dan H3 yang seperti sudah dipaparkan sebelumnya. Nah, untuk reference group ini secara spesifik, mungkin ketika kami mendapatkan sampel, di mana sampel yang kami dapatkan dalam circle media sosialnya tidak ada reference group yang cukup kuat untuk mempengaruhi atau menginformasikan tentang produk asuransi, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan hipotesis yang kami munculkan awalnya. Namun, tidak berarti bahwa hipotesis itu salah, namun hanya tidak terbukti pada penelitian yang kami lakukan kali ini. Untuk detail kesimpulannya akan dijelaskan selanjutnya. Nah, untuk H4 itu sendiri, di mana moderasi, yaitu awareness, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa ini dapat dilakukan bila H1 ini terbukti menggunakan regresi, sehingga awareness ini dapat dilakukan moderasi pada SPSS. Namun karena tidak diregresi, sehingga H4 ini juga tidak dapat kami moderasi dan tidak dapat terjawab. Bukan berarti H4 ini salah seperti itu. Bila dilakukan penelitian lain dengan cara yang lain, hasil sampel yang berbeda, dan populasi berbeda, sampel yang berbeda, ada kemungkinan besar H4 ini dapat terbukti seperti itu. Selanjutnya. Jadi dari penelitian kami membuat kesimpulan bahwa hipotesis-hipotesis yang ada dalam penelitian ini belum dapat kami buktikan kebenarannya. Jadi masing-masing variabel tidak memiliki hubungan yang signifikan dan tidak saling mempengaruhi. Saran kami untuk penelitian selanjutnya adalah mengupayakan sampel yang lebih banyak agar persebaran datanya lebih mendekati persebaran data normal, sehingga dapat dilakukan regresi. Demikian pemaparan kami. Terima kasih.